diletakkan di dalam cangkang, dalam suatu pipa yang lebih besar gitu ya. Nah, di sana nanti akan terjadi perpindahan panas, akan dialirkan 2 buah fluida. Ada fluida panas, ada fluida dingin. Nantinya fluida tersebut akan saling berkontak, walaupun kontaknya tidak secara langsung ya. Kontaknya secara tidak langsung karena terhalang oleh bagian dari sel ataupun cupnya ya. Jadi nanti baik sel dan juga cupnya akan dialirkan fluida. Biasanya yang fluida panas itu berada pada pada cup, dan fluida dingin berada pada sel. Prinsip kerjanya ya pada dasarnya ya tadi ya, fluida akan mengalir, fluida panas misalnya akan mengalir di dalam cup. Ini kita punya cup ya, pipa yang kecil. Kemudian fluida dingin akan mengalir di dalam shell. Ini kita punya pipa yang besar gitu ya. Nanti terjadi perpindahan panas di situ. Perpindahan panas di dalam HE itu ada beberapa jenis gitu ya yang terjadi. Kalau kalian mengenal perpindahan panas itu ada 3 macam kalau nggak salah ya. Ada perpindahan panas konduksi, ada konveksi, ada radiasi gitu kan ya. Nah, kalau perpindahan panas yang terjadi di dalam HE itu diawali dengan perpindahan panas secara konveksi terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan konduksi, baru kemudian ke konveksi lagi. Ya, jadi yang terlibat hanya perpindahan panas secara konveksi dan konduksi saja. Diawali dengan perpindahan panas secara konveksi. Jadi fluidanya itu kan panas ya. Misalnya fluida panasnya dimasukkan tadi ke dalam sel, dia akan mengalami perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ketika sudah sampai pada dinding dinding cupnya, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Kemudian setelah melewati dinding dari cupnya yang satunya lagi, akan dilanjutkan dengan perpindahan panas secara konveksi. Itu perpindahan panas yang terjadi di dalam HE. Ada konveksi, ada konduksi. Tahu kan ya bedanya konveksi dan konduksi? Ya. Tahu kan ya? Ya, kalau yang konveksi itu yang seperti apa? Dari fluida ke dindingnya, Pak. Dari fluida ke dinding, berarti yang apa itu perpindahan panas yang melibatkan masanya. Tanpa. Kalau yang konduksi dari dinding ke dinding yang lain gitu ya, melalui suatu perantara konduktor, perantara suatu logam biasanya ya. Ya, itu proses perpindahan panasnya. Nah, kemudian komponen utama di dalam STHE. Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam STHE. Utamanya, kalau dibilang utamanya ya pasti kita akan menemukan satu shell dan juga cup gitu ya. Cup itu yang ini ya, yang pipa yang kecil ini jumlahnya banyak kalau cupnya. Sedangkan selnya hanya 1 ya. Kalau cupnya banyak. Kemudian di situ kita akan menemui yang namanya
nozzle gitu ya, nozzle masukan dan juga nozzle keluaran, baik untuk nozzle masukan pada shell ataupun nozzle masukan pada tube. Kemudian kita juga akan menemukan yang namanya head-nya gitu ya. Jadi ini kotak ini adalah shell-nya, kemudian yang pipa-pipa kecilnya adalah tube-nya, kemudian yang ini adalah head channel atau cover-nya, penutup dari si shell-nya ya. Nah, di situ ada 4 buah nozzle, ada yang nozzle masukan untuk tube, ada yang nozzle masukan untuk shell. Ada nozzle keluaran untuk tube, ada nozzle keluaran untuk shell. Kemudian kita juga akan menemukan di sini yang namanya seat ya. Seat ini nanti fungsinya untuk sebagai tempat melekat dari si tube-nya. Jadi tube-nya nanti itu akan dilekatkan, dikaitkan pada seat. Kemudian ada di sini itu baffle ya. Baffle. Di baffle ini nantinya akan berfungsi untuk menahan agar si tube-nya ini tidak bergerak gitu ya dengan adanya baffle ini. Nah, kurang lebih utamanya komponen yang ada di dalam STHE itu ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi sekali lagi seperti namanya, shell and tube ya terdiri dari tube dan juga shell. Tube itu adalah pipa-pipa kecil ini yang jumlahnya bisa sangat banyak sekali. Kemudian ini juga bentuknya bisa seperti ini ya. Ada yang melingkar, ada yang horizontal seperti ini. Kemudian ada tube sheet ini tadi. Jadi tube-tube yang ini itu akan dirangkai diletakkan pada suatu piringan atau lempengan yang disebut dengan tube sheet. Nah, jadi ini ada di sheet-nya ini sudah ada lubang-lubangnya ya untuk memasukkan si tube-nya. Tube-nya akan dimasukkan di sini nih ya. Kemudian ini bisa dilihat biasanya tube sheet itu diletakkan di ujung-ujung dari si tube-nya ya. Jadi di sini ini adalah tube sheet. Bisa juga di bagian belakangnya yang sini juga bisa dipasang dengan tube sheet juga ya. Kemudian ada tie roots. Tie root ini adalah root ya, apa sih namanya root itu? Batang gitu ya. Dia fungsinya adalah untuk menjaga agar si baffle-nya itu tetap dalam kondisi yang tepat gitu ya, tidak berubah. Jadi kita pasang tie root seperti ini. Ini baffle ya, ini baffle. Kalau tube sheet itu yang ada di ujung yang seperti ini. Sedangkan kalau yang ada di di beberapa bagian dari tube itu namanya baffle. Ini baffle, ini baffle. Nah, seperti ini baffle, ini baffle, ini baffle gitu ya. Ini tie root-nya. Ya, pada intinya untuk menyangga agar si baffle itu tidak bergerak gitu ya. Jadi posisinya tetap. Kemudian ada shell ya. Ya, shell-nya atau cangkangnya tadi. Shell-nya ini akan menutupi bagian dari tube. Shell merupakan bagian tepat untuk tube bundle. Tube bundle itu apa? Tube bundle itu ya ini ya. Jadi ketika kita memasang tube di dalam sheet dan juga tadi dengan adanya baffle juga seperti ini. Itu tube yang ini dinamakan sebagai tube bundle gitu ya. Jadi kumpulan dari tube
yang sudah dipasangi dengan baffle dan juga tube seat di situ. Shell ya tempat untuk melekatnya si tube bundle. Kemudian ini shell itu punya macam-macam bentukannya. Ada yang seperti ini, one pass shell, ada yang two pass shell, ada yang split flow dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga tentang pass ya. Apa itu pass? Karena nanti kaitannya dengan jenis dari STHI. Kemudian nozzle, ya nozzle adalah lubang gitu ya, tempat untuk masuknya fluida. Di sini kita akan temui nozzle inlet dan juga outlet di masing-masing shell ataupun tube-nya. Kemudian ada baffle. Tadi baffle merupakan penyangga ya, penyangga atau sekat yang menyangga rangkaian dari tube tadi membentuk tube bundle ya. Nah, sebenarnya baffle selain untuk menyangga si tube-nya agar tidak bergerak kemana-mana, baffle ini juga bisa berfungsi untuk mengatur aliran fluida juga gitu ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini misalnya ya. Nah, ini ada baffle nih. Ini letak baffle-nya itu selang-seling seperti ini ya. Seperti ini, kemudian di bawahnya dikasih baffle lagi, di atasnya dikasih baffle lagi. Nah, ini ada maksudnya dibikin selang-seling seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran fluidanya, aliran fluida yang masuk di dalam si selnya ya, yang masuk di dalam si selnya. Jadi nanti selnya itu akan aliran fluida yang mengalir dalam sel akan mengalirnya itu enggak langsung keluar seperti ini ya. Jadi masuk dari sini langsung keluar ke sini enggak, tapi dia akan mengalir dulu dari sini masuk ke sini, naik, kemudian turun, naik, turun. Ini supaya terjadi turbulensi ya, supaya terjadi turbulensi pada pada STHE. Jadi diharapkan rejim aliran yang tercipta di dalam HE itu adalah rejim aliran yang turbulen ya, bukan laminer. Makanya dibikin baffle seperti ini. Dan selain tadi supaya rejimnya turbulen, tercipta turbulensi, ya agar waktu fluida mengalir di dalam sel itu jadi semakin lama ya. Jadi nggak langsung keluar tapi harus meliuk-liuk dulu. Itu fungsi baffle selain sebagai penyangga dari si tube-nya. Kemudian ya itu ya komponen utama dari STHE. Kemudian di sini juga kalau dilihat di sini baffle-nya itu ada ininya ya, ada polanya untuk lubang-lubang dari tube-nya. Ada yang bentuknya itu kotak spherical. Kemudian ada juga yang bentuknya itu membentuk kayak segitiga kayak gitu. Ini lubang-lubang yang ini. Kemudian dari selnya juga ada yang seperti ini, single segmented, kalau ini double segmented, kalau ini triple segmented. Pada intinya ya fungsinya tadi ya, supaya tercipta turbulensi di dalam HI. Pengennya alirannya turbulen, bukan laminer. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa alirannya dibikin turbulen, nggak laminer? Biar perpindahan panasnya lebih baik, Mbak. Agar perpindahan panasnya lebih baik. Kenapa kok bisa lebih baik? Karena
kayak molekul airnya menyebar gitu, Pak. Distribusi fluidanya bisa tersebar gitu ya kemana-mana gitu ya. Iya. Terus apa lagi selain itu? Ya kan, dimana dengan aliran yang turbulen itu akan meningkatkan distribusi dari fluidanya ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Nanti kaitannya dengan apa? Dengan adanya fouling ataupun skill ya. Kemudian tipe-tipe STHI. Ini tadi, jadi biasanya kita membagi jenis STHE itu berdasarkan pasnya, sehingga nanti akan dikenal tipe STHE misalnya ini ya 1 strip 2. 1 dan 2 ini menunjukkan jumlah pasnya. Kalau yang 1 itu adalah yang 1 ini adalah pas dari sel. Kemudian yang 2 adalah pas dari tube-nya ya. Jadi yang ini yang depan itu sel, yang 2 itu tube. Sel pas, tube pas ya. Nah, apa itu pas? Pas itu adalah jumlah ada yang gimana itu? Syahrani ada? Iya silakan Syahrani. Maaf, Pak, tertekan. Oh, tertekan. Ya, jadi pas itu adalah jumlah banyaknya fluida mengalir di dalam HE. Di misalnya ini ya, tipe 1-2 ini, tipe di mana ada 1 sel pas dan 2 sel tube. Misalnya yang 2 tube pas. Misalnya yang sel pas dulu yang 1 ini. Artinya hanya ada 1 aliran fluida yang mengalir di dalam sel. Di misalnya ini kan ya, yang selnya itu yang ini, yang warna warna merah. Masuk dari sini nih ya. Masuk dari sini dia akan mengalir ke sini, muter-muter dulu di baffle, kemudian keluar langsung. Jadi dia berapa kali mengalir di dalam HE ya 1 kali saja. Tapi kalau untuk yang tube di sini disebutkan tube pasnya itu 2. Berarti dia fluidanya akan mengalir sebanyak 2 kali di dalam HE. Yang pertama ini ya misalnya ya, ini inletnya. Pertama dia akan mengalir di bagian sini dulu. Kemudian setelah melewati ujung dari HE masuk ke head di sini, kemudian dia akan berputar ya, dia akan berputar masuk ke yang sisi sebelah bawah, yang di bagian bawah, mengalir lagi 1 kali. Nah berarti jumlahnya ada 2 kali, sehingga tube pasnya itu 2. Ada 2 kali aliran fluida mengalir di dalam HE di bagian tube-nya ya. Jadi kayak gini nih. Masuk, melengkung gini, keluar dari sini. Kemudian ini tadi untuk gambarannya. Bisa dimengerti ya tadi ya. Nah ini ya yang sel muter-muter sini 1 kali saja dia dalam HE. Nah, kemudian untuk yang tube-nya masuk dari sini 1 kali, masuk lagi ke sini 2 kali. Gitu ya.
Nah, di sini untuk membagi dua aliran tadi agar alirannya 2 kali itu biasanya terdapat yang namanya baffle-nya. Nggak cuma di sini saja, tapi di bagian head-nya itu juga ada baffle-nya di sini. Ini ada baffle-nya. Channel baffle channel ya, yang ini. Kemudian kalau yang ini tipe 24. Tipe 24 tadi ya, 2 itu adalah sel-nya, sel pas, dan 4 itu adalah tube pas. Jadi mengalirnya dari sini masuk 1 kali ke sini, terus 1 kali muter ke sini 2 kali. Kemudian untuk yang tube-nya masuk dari sini sekali, muter ke sini 2 kali, muter ke sini 3 kali, muter ke sini 4 kali. Jadi total ada 4 kali fluida tersebut mengalir di dalam HE di sisi tube. Nah, nanti Anda belum ini ya, belum praktikum HE di pilot plan ya? Belum, Belum Pak. ya? Belum. Mungkin nanti Anda bisa lihat sendiri di sana ada STHE yang memiliki tipe ini, tipe di mana pasnya itu nggak cuma satu untuk shell ataupun tube-nya, tapi ada saya lupa ya tipenya. Tapi intinya nggak cuma satu seperti yang sederhana gitu ya, satu masukan untuk fluida panas, satu aliran untuk fluida dingin. Nanti bisa dilihat di pilot plan. Kemudian berdasarkan konstruksinya itu ada yang namanya fixed tube seat. Jadi kalau untuk yang fixed tube seat ini berarti tube seat-nya itu tidak bisa dipisahkan dari tube-nya ya. Jadi tube-nya sudah nempel secara paten di tube seat-nya. Sehingga ini tidak akan bisa dipisahkan dari sel-nya. Ya, dari sel-nya tidak bisa dipisahkan. Otomatis yang bisa dipisahkan hanya antara bagian ini dengan head-nya saja di sini. Kemudian ada yang YouTube. Kalau yang YouTube ini untuk tube seat-nya itu kan kalau yang tadi ada 2 ya. Nah, kalau ini salah satunya tidak ada tube seat, tapi si tube-nya itu melengkung langsung seperti ini. Nah, jadi ini adalah YouTube. Kemudian ada floating head. Kalau floating head berbeda dengan yang awal tadi yang fix tube seat, itu kalau yang floating head salah satunya itu bisa dicopot gitu ya, tidak paten. Jadi dengan si tube seat dengan tube-nya itu bisa dicopot, tidak paten. Sehingga misalnya ini ya yang di sini saya buka, kemudian saya tambahkan dengan HE jenis yang sama, itu bisa gitu ya, tinggal didekatkan saja. Jadi nanti ada kayak semacam ekspansi dari si HE-nya untuk memperbesar, misalnya untuk memperbesar luas perpindahan panasnya ditambah lagi misalnya. Jadi itu bisa memungkinkan kalau untuk yang floating head. Tapi kalau untuk yang fixed head tidak memungkinkan. Ini kelebihan dari shell and tube heat exchanger. Kemudian ini kekurangannya. Terus perawatannya. Pada dasarnya sama ya, perawatannya adalah perawatan rutin gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Kemudian
tujuan dari perawatannya ya intinya untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan analisa yang dapat dilakukan untuk memastikan kondisi HE-nya itu dalam keadaan baik itu diantaranya adalah ini ya. Jadi kinerja HE itu bisa dilihat dari apa? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara melihat kinerja dari HE? Panas yang dikeluarkan dibagi panas yang dapat diterima. Ya, jadi dilihat dari perpindahan panasnya, gitu kan ya? Misalnya efisiensi perpindahan panasnya atau nilai overall heat transfer coefficient-nya, nilai U-nya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kayak patokan gitu. Apakah HE kita dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahuinya ya kita lakukan analisa gitu ya, analisa perpindahan panasnya. Apakah efisiensinya masih bagus atau sudah kurang? Apakah nilai U-nya sesuai dengan desain atau tidak gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi HE kita. Kemudian analisa faktor kekotoran. Jadi akibat adanya HE ini akan adanya fouling akan mempengaruhi perpindahan panas yang ada di dalam HE kan ya. Nanti akan menyebabkan perpindahan panasnya itu terganggu karena adanya fouling. Fouling disebabkan oleh fluida yang masuk ke dalam HE kondisinya tidak baik atau kotor gitu ya. Atau masih ada suspended solidnya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menganalisa faktor kekotorannya atau dead faktornya. Kalau normalnya berapa gitu ya, misalnya normalnya berapa. Oh, ini sudah melebihi dead faktornya, berarti kondisi HE kita dalam kondisi yang buruk, perlu perawatan, mungkin perlu pembersihan atau perbaikan yang ada di dalam HE-nya akibat adanya fouling tadi. Atau bisa juga dengan analisa penurunan tekanan atau pressure drop. Jadi kita bisa melihat bagaimana pressure drop yang ada di dalam HE-nya. Tentunya dalam mendesain HE kita akan diberikan. Jadi kalau dalam desain pressure drop-nya itu sekian. Tapi ketika HE kita mengalami kerusakan atau misalnya banyak fouling, banyak kerak, banyak korosi atau mungkin ada kebocoran, tentu ini akan menyebabkan menurunnya pressure drop ya. Semakin besarnya pressure drop itu akan terjadi. Karena makin kotor permukaan HE-nya kan ya. Sehingga nanti delta P-nya akan makin turun. Nilai pressure drop-nya akan makin turun dari data desain. Nah, dengan cara analisa ini kita bisa tahu kondisi HE kita. Kemudian permasalahan yang sering terjadi pada HE. Ya, sama kayak sebelumnya pada alat penukar panas yang sebelumnya, di HE juga masalahnya ya ini ya, yaitu fouling. Fouling terjadi karena adanya deposit suspended solid pada bagian STHE. Ini bisa terjadi pada selnya, bisa juga terjadi pada cupnya ya. Jadi bisa terjadi di manapun itu ya. Penyebab fouling ya tadi adanya suspended solid di dalam fluida yang mengalir di dalam HE. Sehingga nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan akan membentuk sludge atau lumpur seperti ini nih ya. Nah, ini ada videonya. Nah, ini
kelihatan ya ada banyak sekali lumpur dan juga kerak yang mungkin yang ada di dalam, baik itu di shell, di luar cup, atau di dalam cupnya juga kayaknya banyak tuh ya. Kemudian kerugian akibat terjadinya fouling. Ya, tadi ya, ketika terjadi fouling dengan adanya lumpur di dalam HE kita seperti ini, sudah pasti proses perpindahan panasnya akan terhambat. Ya. Jadi seharusnya panas itu ditransferkan sekian, tapi karena ada scale dan juga fouling ini, yang diterima jadi tidak sesuai gitu ya, berkurang. Nah, tentu ini akan menimbulkan kerugian. Kemudian ini juga bisa menyebabkan berkurangnya masa pakai dan menambah biaya, energi, hilangnya kapasitas atau efisiensi tadi ya, efisiensi dari HE-nya menurun. Ya intinya pada dasarnya ketika ada fouling, maka perpindahan panas itu tidak akan berjalan dengan baik. Pasti banyak sekali panas yang loss, sehingga kapasitas perpindahan panasnya, efisiensi perpindahan panasnya akan sangat berkurang jauh dari data desain awalnya. Pencegahan fouling ini tentunya yang bisa kita lakukan adalah paling mudahnya adalah kita memastikan bahwa fluida yang masuk ke dalam HE itu tidak mengandung banyak partikel tersuspensi ya, suspended solid. Ya, kita lakukan treatment, kita lakukan filtrasi terlebih dahulu. Jadi kita pastikan bahwa tidak terjadi fluidanya ini suspended solidnya tidak melewati ambang yang ditetapkan misalnya. Atau tadi dengan memastikan laju alir dari fluidanya agar laju alirnya itu nanti membentuk rejim yang turbulen. Sebenarnya tadi kan kita sudah memasang baffle, itu tujuannya untuk agar laju rejim alirnya turbulen kan ya. Nah, kita juga bisa mengatur lajunya supaya memastikan rejimnya turbulen. Dengan turbulen ini akan meningkatkan kemungkinan tidak terjadinya fouling. Ya, bayangkan saja kalau alirannya itu laminer yang lempeng-lempeng saja, pasti padatan yang ada di dalam fluida, suspended solid yang ada di dalam fluida itu akan mudah untuk mengendap karena adanya gaya gravitasi kan ya. Tapi kalau alirannya itu turbulen, kencang, dan juga tidak beraturan, maka kemungkinan si padatan suspended solidnya ini akan susah untuk mengendapnya, akan lebih susah untuk mengendapnya. Jadi itu mungkin upaya pencegahan dari foulingnya. Kita pastikan fouling dan scaling ya, ini sama saja ya. Fluida yang masuk di dalam HE itu sudah ditreatment dengan baik. Dan kita juga bisa mengatur lajur alir dari fluidanya yang ada di dalam HE. Jangan sampai laju alirnya terlalu lambat, laminer, yang menyebabkan kemungkinan terjadi fouling lebih tinggi ya. Kemudian pembersihan fouling. Pemilihan fouling dan juga scaling ini bisa dilakukan dengan dua cara ya.
Ada yang cara mekanis, ada yang cara dengan kimia gitu ya, chemical cleaning, ada yang mechanical cleaning. Kalau yang chemical cleaning kita menggunakan asam kuat misalnya di sini HCl. Ini nanti si HE-nya kita alirkan dengan larutan HCl gitu ya. Hingga nanti si scaling-nya dan skill-nya bisa terkelupas dari HE kita. Kemudian bisa secara mechanical. Kalau mechanical ya manual gitu ya, menggunakan brush, menggunakan cara mekanik dengan disikat misalnya. Itu adalah cara pembersihan fouling secara mekanis, bisa disikat atau mungkin bisa dilakukan seperti kayak drilling gitu ya, di drill, di bore, atau bisa juga dilakukan kayak yang pigging gitu ya, diinjeksikan dengan suatu alat yang fungsinya untuk mendorong scale ataupun si fouling-nya ya. Kemudian masalah yang sering juga ada di HE itu adalah korosi. Ya, tentunya ini bisa terjadi karena tadi sama ya, karena emang kualitas airnya yang jelek, yang masih banyak kandungan material mineral yang menyebabkan scale gitu ya, Ca dan Mg, ataupun juga dari jenis material logamnya yang mudah terkorosi misalnya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara coating ya. Jadi si tube-nya kita coating dengan anti korosi ya, atau mungkin dengan memberikan inhibitor korosi. Jadi dialirkan dengan suatu cairan inhibitor untuk mencegah terjadinya korosi. Kemudian bisa juga dengan dilakukan yang namanya pengorbanan katoda atau cathodic protection. Jadi kita di situ kita hubungkan dengan suatu logam lain yang memiliki yang lebih mudah terkorosi, hingga nanti tube kita atau shell kita tidak akan terkorosi, tapi yang terkorosi malah logam yang dikorbankan tadi ya. Biasanya logamnya ini adalah logam yang memiliki adalah anoda ya gitu ya, anoda yang nilai E-nya kecil, jadi dia paling mudah terkorosi. Nah, ini tadi penanggulangan korosi ya, dari pemilihan material logamnya bisa dipilih yang lebih tahan korosi, misalnya kayak stainless steel. Kemudian bisa dilakukan coating pada material logamnya, ataupun juga HE kita bisa kita alirkan dengan inhibitor korosi, ataupun juga ditambahkan dengan tadi sacrificial anode atau cathodic protection. Dan bisa juga dari ya itu tadi ya, mencegah dari aliran fluidanya. Kita pastikan fluidanya sudah ditreatment dengan baik agar tidak ada senyawa hardness di dalamnya, mineral di dalamnya, sehingga tidak akan memungkinkan terjadinya korosi gitu ya. Kemudian ada leakage. Leakage itu adalah kebocoran pada STHE. Kebocorannya bisa pada tube-nya, bisa juga pada shell-nya, tapi seringnya
leakage ini ditemukan pada cup ya. Jadi cupnya mengalami kebocoran. Nah, ini bisa terjadi karena si cupnya ini terkikis gitu ya. Terkikis. Jadi awalnya mungkin terkorosi, kemudian lama-kelamaan terjadi erosi dan terkikis sampai dia bocor. Terkikis oleh apa? Terkikis oleh aliran fluidanya. Jadi karena terlalu kencang gitu ya aliran fluidanya, lama-kelamaan materialnya tererosi dan juga bolong gitu ya akhirnya ya. Awalnya dari apa? Awalnya dari korosi misalnya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya leakage atau kebocoran di dalam cup. Kerugian terjadinya leakage ya jelas ya. Jelas akan merugikan. Kenapa? Karena nanti akan tercampur ya antara fluida panas dan juga fluida dinginnya, akan ada kontaminasi di situ. Bayangkan kalau yang kita pertukarkan adalah suatu produk kita pertukarkan dengan fluida yang lain, terjadi leakage, maka pasti akan ada kontaminasi pada produk kita gitu ya. Kemudian karena adanya kebocoran, tekanannya juga akan berbeda ya. Tekanan yang keluar dari pressure drop-nya akan makin tinggi gitu ya. Penjagaan leakage ini dapat membatasi kecepatan fluida di sisi shell. Jadi ya tadi kita pengennya alirannya turbulen, tapi ya jangan sampai terlalu kenceng ya. Kalau terlalu kenceng ya jadinya malah si cup kita akan mudah terkikis dan mengalami kebocoran. Penanggulangan leakage. Jadi kalau penanggulangan leakage ini paling mudahnya ya kita tutup saja. Ini kan cup seatnya nih yang terhubung dengan cupnya. Kalau misalnya ada salah satu dari dari cup kita mengalami kebocoran, ya sudah kita tutup aja cup seatnya sehingga nanti fluida itu tidak akan mengalir ke situ dan tidak terjadi kebocoran. Itu paling mudahnya ya. Kalau mau ya diganti cupnya, tapi ini akan sangat susah gitu ya. Jadi mudahnya kalau nggak banyak kebocorannya kita tinggal tutup aja, diplak ya, ditutup si sininya di cup seatnya ini. Metode pembersihan STHE. Untuk metodenya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa intinya ada secara mekanis, ada secara kimiawis. Kalau di sini dibagi menjadi online offline. Online itu yang tidak melalui pembongkaran, kalau offline ini melalui pembongkaran. Yang tidak melalui pembongkaran ya seperti tadi itu ya, dengan cara kita mengalirkan misalnya cairan yang asam sehingga nanti si fouling ataupun kerak-keraknya bisa ikut terlarut dan keluar bersama dengan aliran larutan asamnya. Kalau yang offline dengan pembersihan tadi ya bisa dilakukan dengan penyikatan atau ditrill atau kayak yang di pigging gitu. Nah, ini online cleaning. Yang pertama ada teknik bola tap rouge. Ya, ini di sini kita ngasih memasukkan gitu ya, memasukkan kayak bola-bola ke dalam cupnya. Nanti bola-bola ini akan keluar sambil membawa atau mendorong si fouling ataupun scale-nya, dialirkan bersama dengan aliran fluida. Kemudian bisa juga dengan backwash atau pencucian balik.
Jadi kita balik arah alirannya. Awalnya kan masuk pada sisi inlet. Nah, kita balik alirannya dimasukkan ke sisi outlet dulu. Masuknya di outlet, keluarnya di inlet. Dibalik seperti itu. Ini juga akan memungkinkan si scale-nya ataupun si fouling-nya bisa ikut terbawa. Terus bisa juga dengan mensirkulasikan air panas ataupun minyak panas ya. Juga ya. Kemudian untuk yang offline cleaning, kalau pembersihan secara mekanik ini dengan cara kalau ini gambarnya itu kayak pick tapi bukan pick ya. Ini namanya cleaner gitu ya, namanya cleaner. Jadi semacam kayak pick, kayak plug gitu, kayak plug yang terbuat dari material logam tentunya. Ini nanti dimasukkan ke dalam si tube-nya. Ke dalam si tube-nya kemudian dialirkan dengan fluida. Nanti si cleanernya ini akan membersihkan fouling dan juga scale yang ada di dalam tube tersebut. Atau juga dengan tube brushing. Jadi selain dimasukkan dengan cleaning, bisa juga dimasukkan pembersih ya kayak pick gitu, hanya saja di sini dia ada brushnya, ada sikatnya. Dengan adanya sikat ini, kalau material yang masih deposit atau fouling yang masih belum mengeras gitu, mungkin bisa dibersihkan dengan tube brushing ini. Kemudian ada tube shooting. Kalau tube shooting ini ya upgrade dari yang tadi ya. Ini untuk dimana di sini nggak lagi ada brushnya, tapi benar-benar kayak logam gitu. Ini dan nanti dia akan diinjeksikan dengan tekanan yang yang rendah ke tinggi gitu ya, sehingga nanti dia akan membersihkan scale dan juga foulingnya. Terus ada tube drill, ini kalau sudah membandel sekali scale dan juga foulingnya, ini bisa kita hilangkan dengan di drill atau di bor gitu ya, dengan bor khusus tentunya ya. Kemudian kalau di bagian luarnya, di bagian luar tube bisa kita bersihkan manual dengan disikat ya. Nah, ini indikator keberhasilan ya, tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kinerja HE itu bisa dilihat dari nilai U-nya, bisa juga dilihat dari efisiensinya, atau bisa juga dilihat dari pressure drop-nya ya. Efisiensi tadi disampaikan adalah apa tadi? Perbandingan antara apa? Panas yang diterima, Panas yang dilepaskan. Panas yang dilepas dengan panas yang diterima ya. Panas yang dilepas oleh fluida panas dan panas yang diterima oleh fluida dingin. Perbandingannya kalau secara neraca kan 100% kalau idealnya ya, tapi kan nggak mungkin 100%. Misalnya efisiensinya mencapai 95%, wah ini gede sekali gitu ya, berarti HE-nya bagus banget tuh ya. Kemudian juga bisa dilihat dari yang namanya overall heat transfer coefficient. Ini lambangnya U. Anda tahu nggak rumusnya U? Kalau untuk HE. Q aktual per luas kali LMTD bukan? Q aktual per luas kali LMDD. Ya, Q sama dengan UA delta T. Ya, benar ya. A itu luas perpindahan panasnya, delta T adalah perubahan temperaturnya ya.
Q adalah perpindahan panasnya. Di mana U tadi dirumuskan sebagai Q per A per delta T. Nah, sebenarnya U itu apa? Ada yang tahu nggak? U itu apa? Kenapa dia menjadi ya gampangannya patokan kinerja dari HE gitu ya. Overall heat transfer, Pak. Iya, overall heat transfer coefficient itu menyatakan apa? Koefisien kan ya, koefisien. Iya, perpindahan Koefisien panas. perpindahan panas overall itu menyatakan apa sebenarnya? Total panas setelah terjadi falling ya, Pak. Total panas setelah dari falling. Iya, jadi koefisien perpindahan panas totalnya yang setelah terjadi falling pada HE-nya. Ya nggak harus setelah terjadi falling. Oh, berarti keseluruhan juga bisa ya, Pak? Iya. Jadi U itu adalah kemudahan terjadinya perpindahan panas di dalam HE ya. Kemudahan terjadinya perpindahan panas di dalam HE. Kalau kita jabarkan rumusnya nanti akan ketahuan U itu hubungannya adalah dengan hambatan. Tadi kan di awal saya bilang bahwa mekanisme perpindahan panas di dalam HE itu ada konveksi, diikuti dengan konduksi, diikuti lagi dengan konveksi ya. Konveksi, konduksi, dan konveksi lagi. Masing-masing perpindahan panas itu ada yang menghambat, ada hambatannya. Ya. Ada penghambatnya. Kalau misalnya contohnya perpindahan panas konduksi ya, ada nilai koefisien hambatannya. Koefisien hambatan ini ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh material dari logamnya ya. Ada kan konduktor, ada isolator. Kalau konduktor itu makin mudah menghantarkan panas, kalau isolator makin susah menghantarkan panas. Nah, ini akan menentukan koefisien hambatannya tadi itu. Nah, U itu sendiri itu menyatakan 1/R atau hambatan sebenarnya. Menyatakan hambatan 1/R. U itu sama dengan 1/R. R itu adalah total hambatan. Hambatan siapa? Ya hambatan tadi. Hambatan perpindahan panas secara konveksi, hambatan perpindahan panas secara konduksi, dan hambatan perpindahan panas secara konveksi lagi. Ditotalkan. Jadi 1/R. Nah, sehingga kalau hambatannya itu kecil, maka nilai U-nya akan besar. Makanya tadi saya bilang bahwa U adalah kemudahan terjadinya perpindahan panas. Kalau nggak ada hambatan, maka perpindahan panas itu akan makin mudah gitu kan ya. Perpindahan panas itu terjadi karena adanya gaya dorong. Gaya dorongnya adalah apa? Driving force-nya adalah perbedaan temperatur kan ya. Nah, itu dipengaruhi oleh hambatan tadi. Jadi itu ada nilai U. Nah, nilai U yang baik itu sekitar ini. Kemudian ada pressure drop. Pressure drop itu ya tadi ya didesain waktu desain awal kita sudah menentukan atau berapa pressure drop yang akan dihasilkan. Nah, ketika ada masalah di dalam HE, ada kebocoran, ada falling, ada scaling, tentunya pressure drop yang dihasilkan akan berbeda dari sebelumnya gitu ya, akan mengalami perubahan di situ. Laju alur juga akan mempengaruhi pressure drop ya. Laju alur saja akan mempengaruhi pressure drop. Nah, ini akan menjadi semacam kayak patokan gitu ya. Oh, ternyata pressure drop-nya ini sudah jauh dari data desain. Berarti ada kerusakan di situ.
Kemudian perawatan rutin pada STHE, perawatan harian kita bisa melakukan cek kebocoran ya, barangkali bocor di bagian luar dari selnya atau dari sambungan-sambungannya, misalnya sambungan antara badan sel dan juga cover tadi itu dengan head cover atau channel head, atau di bagian las-lasan dari nozzle-nya misalnya. Nah, itu bisa dicek apakah ada kebocoran atau dari perpipaan yang masuk ke dalam HE. Rizky Fauzan ya, silakan. Pak, maaf, PPT-nya nggak muncul, Pak. Oh, itu nggak muncul. Iya, Bapak, tidak ada. Oke, ya tinggal dikit kok. Ya. Kemudian pengecekan temperatur. Jadi perawatan hariannya adalah kita mengecek temperaturnya ya, temperatur masukan dan keluarannya apakah sesuai dengan target atau enggak. Jika tidak sesuai tentunya ada masalah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, inspeksi kira-kira apa yang menyebabkan adanya penurunan temperatur gitu ya dari target awalnya. Kemudian untuk perawatan mingguan bisa membersihkan support saddle. Support saddle ini biasanya di HE itu dipasang dudukan seperti ini ya. Ini disebut sebagai support saddle. Dudukan yang terbuat dari beton biasanya ini ya. Nah, ini bisa dicek bagaimana kondisinya ya. Kemudian ada penyetelan atau setting atau tuning. Ya, kita bisa mengecek baut-baut. Misalnya di sini ya, ini kan ada head cover tadi, head channel dengan bagian dari HE, badan HE. Ini kan ada bautnya di sini yang menghubungkan. Kita cek apakah baut-bautnya ini kondisinya kencang, masih tetap kencang atau udah kendor gitu ya. Ini bisa dilakukan penyetelan seperti ini setiap minggunya. Kemudian ya ini pemberian tawas pada bak penampung air laut, maksudnya jika HE kita itu merupakan fluidanya perlu kita lihat gitu ya, perlu kita lihat, kita bisa berikan chemical di situ untuk memastikan bahwa kondisi fluida kita tetap dalam keadaan yang baik. Salah satunya dikasih tawas supaya jernih. Kemudian pemeliharaan tube side, penukar panas, ya tadi yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Terus perawatan tahunan mengganti sacrificial anode. Nah, ini tadi untuk mencegah terjadinya korrosi di HE-nya kan dipasangi sacrificial anode atau cathodic protection tadi itu. Nah, bisa secara tahunan kita cek apakah si anoda yang dikorbankan itu kondisinya sudah sudah semua terkorosi atau sudah habis gampangannya atau tidak, atau masih bisa dipakai. Kalau sudah habis, dia sudah semuanya sudah terkorosi, ya kita ganti gitu ya pada waktu pengecekan tahunan misalnya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini ya, untuk malam ini. Minggu depan
kita kuis ya. Jadi kita kuis seputar ini saja yang sudah disampaikan. Kalau yang belum berarti enggak. Seputar dari PPT dan juga mungkin pengetahuan yang umum yang lain bisa. Jadi siap-siap saja. Di minggu depan ada kuis. Dan saya harapkan semuanya ikut ya. Walaupun yang MBKM ataupun yang enggak, ikut saja lah ya. Barangkali nanti yang MBKM tetap harus dapat nilai dari saya ya, ada nilainya. Oke, mungkin itu saja ya untuk malam ini ya. Mohon maaf, izin bertanya dulu, Pak. Jadi untuk materi kuisnya itu dari awal pertemuan sampai hari ini ya, Pak? Iya. Baik. Nanti UASnya juga sama ya. UASnya Oh iya, sama. baik, Pak. Untuk UTS. ya, Pak. Untuk yang ini Pak, yang online sama yang offline, kan yang online itu jadwalnya Kamis ya Pak, Kamis malam, sementara yang offline itu Senin biasanya sore gitu. Nah itu untuk jadwal ujiannya bagaimana ya Pak, kuisnya untuk yang online sama yang offline? Jadi masih ada yang ini ya, masih ada yang belum ke kampus ya? Iya Bapak, mungkin sekitaran 20-25 orang dari 3 kelas. Ya, mungkin nanti saya coba bikin untuk semuanya bisa ikut aja deh. Jadi ini aja. Bisa lewat G-form gitu mungkin nanti soalnya. Oh iya, baik Bapak. Jadi semuanya bisa ikut gitu. Iya Pak, berarti untuk yang offline juga lewat G-form ya Pak? Kalau offline ya lihat nantilah. Baik nantilah Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau sempat ya di print. Ya. Mau nanya dikit, Pak. Iya. Kalau materinya itu ditekankan ke perawatan ya atau seluruh sama bagian alat kayak gitu, Pak? Karena saya menyampaikannya juga dengan alatnya ya dua-duanya. Baik perawatannya juga dengan konsepnya. Oh, kayak cara kerjanya gitu, Pak? Iya bisa kayak gitu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima Bapak kasih mungkin. mau nanya dikit Pak, boleh nggak? Waduh, iya silakan. Ini bukan nanya sih, sebenarnya mau minta PPT yang udah Bapak ajarin ke kita gitu, soalnya kita ini terus yang capek gitu mau ngejar materi dari sekarang gitu karena buat belajar juga Pak. Kalau boleh PPT-nya bukan Pak. sudah saya kirim ya? Ada di grup PJ Pak. Mohon. Kurang Oh, tahu, belum. share ke saya soalnya. Oh belum di-share, iya. Iya. Sudah saya kirim. Oh baik Pak, terima kasih. Iya. Ya Pak, Oke. paling untuk PPT malam ini mau minta ya Pak. Terima kasih. Ya boleh. Ya nanti. Ya baik, mungkin itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk beristirahat ataupun misalnya nonton gitu ya, timnas ya. Silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.